Oke guys, balik lagi bersama Mimin. Kita lanjut lagi membahas alur cerita di zaman game online dan realita bersatu. Lin Zichen, Magic Cultivator pertama dan pemain terkuat di Gane, Ike Westerline, mati karena pengkhianatan kekasihnya dan saudaranya. Gimana pun surga tak mencampakkannya, dan Lin Zichen kembali sebelum game Ike Desolation rilis. Di kehidupan kali ini dia akan mengabaikan magic dan mulai berlatih pedang, menebas masa depan dengan pedangnya dan mengubah takdir. Dia juga menjadi tak terkalahkan sebelum game dan realita menyatu. Awal cerita, di sebuah tempat yang tandus ada sebuah ledakan yang sangat besar. Itu adalah pertarungan antara naga dan seorang pemain terkuat. Naga itu dengan marah mengarahkan kekuatannya di mulutnya sambil mengayunkan cakarnya yang tajam. Pemuda itu yang melawan keganasan sang naga hanya bisa terdiam, menatap ngeri ke arah cakar naga yang diayunkan ke arahnya. Lalu naga itu memukul pemuda itu dengan sangat kuat, sampai-sampai pemuda itu terlempar ke atas. Pemuda itu yang menerima pukulan itu sangat kesakitan. Sial, aku Lin Zichen, Magic Cultivator nomor 1 di dunia, kalah sama bis mutasi. Kemudian Lin Zichen jatuh ke tanah dengan sangat keras yang menyebabkan debu asap yang sangat tebal. Setelah debu asap menghilang, sambil Lin Zichen merasakan sakit, ada seseorang yang datang. Itu adalah Jie Jie dan Zihui. Lin Zichen sambil tubuhnya kesakitan melihat mereka berdua datang, sangat senang. Wah, makasih Tuhan, kalian akhirnya datang ke sini. Tolong selamatkan aku. Kemudian Jie Jie datang menghampiri Lin Zichen sambil tersenyum memegang tangannya. Lin Zichen, tidak aku sangka ternyata kamu benar-benar berani datang ke sini melawan naga itu dan mencari Leontyne Pisces hanya karena aku memintanya. Kamu benar-benar pria yang baik, kamu selalu menuruti kemauanku. Lin Zichen sambil tertegun atas keramahan Jie Jie. Kemudian Jie Jie mengambil sebuah cincin dari jari Lin Zichen. Haruskah aku mengambil cincin ini sebagai hadiah terakhir untukku? Dengan begitu, aku tidak akan lupa seberapa baik kamu padaku. Lin Zichen yang tiba-tiba cincinnya diambil kebingungan. Apa maksudmu? Kemudian di depan matanya Jie Jie dan Zihui berciuman dengan sangat mesra. Lin Zichen yang melihatnya sangat terkejut. Jie Jie sambil menyudahi kemesraannya di depan Lin Zichen berkata, maksudku Zihui dan aku sekarang berpacaran. Apakah kamu buta? Setelah melihat ini, kami datang kemari hanya untuk melihat akhir hidupmu. Lin Zichen sambil tubuhnya gemetar karena kesakitan berpikir, kenapa kalian melakukan ini? Padahal aku menganggap kalian berdua layaknya keluargaku sendiri. Kemudian Lin Zichen mencengkram tanah dengan sangat kuat. Tidak aku sangka kalian malah mengkhianatiku. Lalu terlihat Lin Zichen diselimuti aura merah di sekujur tubuhnya dan ada seperti bunga mekar di dadanya. Bunga yang diselimuti cahaya merah. Tapi tiba-tiba ada alarm yang berbunyi. Lalu ada tangan yang mematikan alarm itu dengan cepat. Kemudian bangunlah Lin Zichen dari tidurnya dengan kepala agak pusing. Di mana ini? Kenapa tempat ini sama kayak asrama di universitasku? Bukankah aku sudah terbunuh oleh bos Ascension Realm? Dengan satu pukulan, bagaimana bisa aku masih hidup? Kemudian Lin Zichen melihat ke arah tubuhnya. Dia sangat terkejut. Di mana cincin penyimpananku? Dan di mana dantianku? Kenapa semua barangku menghilang? Tunggu, tahun berapa ini? Kemudian Lin Zichen melihat tanggal yang besar di dinding. 7 Agustus 2040. Setelah melihat tanggal, sambil menangis Lin Zichen berteriak,
Wah, ada apa ini? Wah, aku terlahir kembali 10 tahun yang lalu. Tepatnya sehari sebelum game dimulai. Apakah ini keberuntunganku? Kemudian Lin Zichen berpikir, tapi kenapa aku terakhir kembali? Ada rumor di Egg Westerland kalau artefak Supreme Defense Leontin Pisces dari Beast mutasi terkuat di Ascension Realm Struck Dragon bisa menghidupkan player yang sudah mati. Tidak aku sangka kalau rumornya itu ternyata benar. Kemudian menggenggam tangannya dengan kuat dan mata yang penuh amarah. Aku beruntung tidak menyimpan Leontin Pisces hanya di dalam cincin penyimpanan. Kalau tidak, mungkin saja sudah diambil sama dua kampret Guojie dan Zhu Zuhi. Kemudian Lin Zichen mengenakan bajunya dan keluar dari kamar asramanya. Aku sudah mencintai Guojie selama 10 tahun, tapi dia malah mengkhianatiku dan memilih saudara yang paling aku percayai, Zihui. Tidak hanya itu saja, mereka mengambil semua asetku, eliksir, harta karun, dan bahkan mengirimku agar terbunuh oleh Beast mutasi. Kemudian Lin Zichen menatap dirinya di cermin. Karena surga tidak mengabaikanku, di kehidupan kali ini aku akan membuat Guojie dan Zuhui merasakan kepedihan dari pengkhianatan. Kemudian di HP Lin Zichen ada sebuah panggilan dari wanita gila. Lalu Lin Zichen mengangkatnya, kemudian berkata, "Hei cewek gila, lama tak bertemu." Cewek gila menjawab sambil mengangkat barbelnya, "Lama tak jumpa gundulmu, bukannya kemarin kita makan hotpot?" Oh iya, Lin Zichen kecil, setelah aku pikir-pikir, ada sesuatu yang harus aku kasih tahu padamu. Jangan kaget. Kemudian Lin Zichen mengingat di kehidupannya yang dulu, 10 tahun yang lalu, yaitu hari ini. Wanita gila ini menelponku dan bilang kalau dia melihat Guojie ciuman sama pria lain. Tapi saat itu aku tidak percaya dan beradu mulut dengannya. Setelah kehilangan kontak dengannya, senang rasanya bisa mendengar suaranya lagi. Kemudian Lin Zichen berkata, "Maafkan aku wanita gila." Wanita gila yang tiba-tiba mendengar itu terkejut. Kenapa minta maaf? Apakah kamu salah minum obat?" "Tidak apa-apa, cuma meluapkan emosiku saja." Kemudian wanita gila menjatuhkan barbelnya. Aku tidak punya waktu untuk bercanda. Biar aku kasih tahu, kamu harus siapkan mentalmu. Baru saja aku melihat Guojie ciuman sama pria lain di jalan dan bahkan dia masuk ke dalam mobil pria itu. Lin Zichen menjawab dengan santai, "Oh, aku mengerti." Mendengar jawaban Lin Zichen yang singkat, wanita gila sangat kesal. "Oh, hanya itu? Ayolah, aku tidak bercanda, aku serius." Lin Zichen menjawab, "Aku percaya padamu, tapi ada sesuatu yang mau aku kasih tahu padamu." Wanita gila sambil agak khawatir berkata, "Bro, apakah kamu oke? Jangan membuat khawatir. Aku sedikit takut sekarang karenamu." Kemudian Lin Zichen sambil duduk di depan komputernya berkata, "Apa kau pernah mendengar game Egg Westerland?" "Tentu saja aku pernah dengar iklannya di mana-mana." Lalu Lin Zichen sambil membayangkan monster berkata, "Aku rasa aku mau menjadi seorang player profesional di game itu." Di pikiran Lin Zichen, sekarang belum ada yang tahu kalau Egg Westerland bukan sekedar game virtual reality biasa. Game ini bahkan virtual di seluruh dunia, dan 5 tahun dari sekarang, game ini akan menyatu dengan dunia nyata. Semua kemampuan, harta karun, NPC, bahkan bos akan muncul menjadi nyata. Kalau aku bisa bergabung lebih awal, aku akan dapat keuntungan dengan cepat. Wanita gila berkata, "Jadi player profesional? Serius? Bukannya berita bilang kalau game ini dikembangkan secara mandiri oleh Universitas AI NUA? Aku ingat kalau kamu jago main game, kalau kamu membuat namamu dikenal di Egg Westerland, kemungkinan masa depanmu tidak akan terbatas." "Aku serius, aku akan pindah dari asrama 2 hari kemudian dan menyewa ruangan untuk aku fokus bermain game." "Kau serius? Kau akan pindah dari asrama 2 hari ini kemudian dan menyewa ruangan untukmu fokus bermain game? Haha, selamat karena kamu serius. Akan aku tutup dulu. Ternyata aku khawatir yang tidak perlu.
melihat teleponnya akan ditutup, Lin Zichen sangat panik. "Tunggu, jangan ditutup dulu." Ada apa? Apa ada yang mau kamu bilang?" Kemudian Lin Zichen dengan agak canggung berkata, "Gamenya perlu equipment. Aku baru sadar setelah melihat tagihanku dan ternyata aku sudah kelewat dari batas. Apa kau bisa?" Belum selesai, wanita gila menjawab dengan keras yang membuat orang-orang di gym terkejut. "Gak, aku miskin. Siapa juga yang menyuruhmu ngasih hadiah mahal itu ke gue Jie kemarin? Sekarang kamu menuai apa yang kamu tabur." Teleponnya dimatikan. Kemudian Lin Zichen bersandar di kursinya sambil menghela nafas. Kenapa aku tidak terlahir kembali sehari sebelumnya saja, sebelum aku memberikan hadiah ke Guojie yang sangat mahal itu. Tapi tiba-tiba ada notifikasi dari handphonenya. Setelah melihatnya, Lin Zichen terkejut. Ada pesan kesal dari wanita gila. "Ini uang gym membershipku selama beberapa tahun. Jangan lupa kembalikan secepatnya. Kalau aku tidak bisa ke gym karenamu, akan aku jadikan kamu karung tinjuku untuk latihanku." Kemudian Lin Zichen dengan senang menjawab pesan wanita gila. "Jangan khawatir, aku kembalikan uangnya nanti." 7 Agustus 2040, jam 11 malam 59 menit 59 detik. Sambil merebahan menatap cincin di tangannya, "Tinggal sebentar lagi, aku sudah siap." Kemudian cincin itu bersinar kemerahan mengarah ke mata kiri Lin Zichen. Terlihat mata kiri Lin Zichen seperti dipindai. Kemudian masuklah Lin Zichen di Egg Westerland. Open beta global dimulai. Mulai game. Melihat Lin Zichen sudah masuk ke dalam game itu, akhirnya setelah 10 tahun aku akhirnya kembali tepat di mana mimpiku dimulai. Kemudian dari langit datanglah Tante Nua yang begitu cantik, tubuhnya diselimuti cahaya, terbang di atas para player baru. Banyak player baru yang mengagumi kecantikan dari Tante Nua. Kemudian Tante Nua menatap rendah ke para player baru. Lin Zichen yang melihat Tante Nua berpikir, AI adalah level pertama yang harus dilalui setelah masuk ke gamenya. Terlihat sederhana tapi punya banyak mekanisme tersembunyi. Aku harus menanganinya dengan hati-hati. Banyak player baru yang melihat Tante Nua tidak bisa mengendalikan diri, berteriak-teriak bahkan sampai mengucapkan hal-hal yang senonoh. Lin Zichen yang melihat tingkah para player baru hanya bisa tepuk jidat. Dasar orang-orang idiot ini, bahkan sampai memikirkan hal-hal yang cabul ke Tante Nua. Tante Nua yang melihat keributan itu melambaikan tangannya, membuka portal dimensi yang mengirim para player baru masuk ke dalam. Ini sungguh berisik sekali. Para player baru yang melihat para player baru tersedot ke dalam portal dimensi sangat ketakutan. Kenapa NPC-nya bisa marah? Ada apa ini? Para player itu tersedot sesuatu. Portal itu adalah portal hukuman. Kalau mendapatkan hukuman ringan, para player akan dimasukkan ke dalam sel. Tapi jika tidak beruntung, mereka akan dapat pengurangan atribut secara permanen. Ketika para player menjauhi Tante Nua, Lin Zichen mendekati Tante Nua, kemudian menyapa dengan sopan. Mereka yang mau mendapatkan bantuan dari Tante Nua, mereka harus menunjukkan ketulusan mereka. Tante Nua yang melihat Lin Zichen memperlakukannya dengan sopan sangat senang. "Manusia, kamu tampaknya tidak takut padaku. Apakah kamu benar-benar ingin memasuki jalan kultivasi dan menjadi immortal?" Kemudian Lin Zichen menjawab dengan tegas, "Iya Tante Nua, namaku Lin Zichen. Bolehkah aku meminta berkah dari Tante Nua?" Mendengar permintaan Lin Zichen, Tante Nua mengarahkan jarinya yang diselimuti cahaya ke arah Lin Zichen. "Baiklah, karena itu akan kuberi sesuai nasibmu." Kemudian Lin Zichen memejamkan matanya, merasakan sesuatu dari dalam tubuhnya. Bakat bawaanku mulai muncul. Di kehidupanku sebelumnya, bakatku adalah Business Prodigy yang terbilang paling buruk.
namun bisa memberiku diskon 10% selama aku membeli item di semua toko yang ada di kota, tapi akan menjadi tidak berguna ke depannya. Kemudian terlihat tubuh Lin Zichen diselimuti cahaya merah yang menjulang ke langit. Baiklah, bagaimanapun kalau yang muncul adalah bakat Business Prodigy, lagi aku hanya bisa pasrah. Bakat bawaan bukanlah segalanya. Dengan pengetahuanku di Egg Westerland, bahkan kalau awalnya dari sampah, masih ada kesempatan untuk menjadi yang terkuat. Tapi saat Lin Zichen membuka matanya dan melihat statusnya, dia sangat terkejut. Apa ini? Bakat bawaan? Bakat bawaanku telah berubah setelah aku lahir kembali. Kalian bisa baca sendiri, panjang bener guys. Talent ini benar-benar keren. Walaupun talent ini mempunyai banyak keuntungan, tapi penuh dengan bahaya juga. Semakin tinggi resikonya, maka semakin bagus hadiahnya. Kemudian Tante Nua sambil diselimuti aura kuning berkata, "Aku sudah menganugerahkan talent padamu. Sekarang kamu harus memilih avatarmu sendiri." Kemudian di depan Lin Zichen muncul banyak wajah avatar. Semua model standar terlihat sama, tapi di dunia nyata semuanya akan berbeda dengan atributnya masing-masing. Kemudian Lin Zichen memilih salah satu avatarnya. Ini dia, model ini mempunyai karisma terbaik di antara model standar lainnya. Di kehidupanku sebelumnya, aku belum paham apapun dan secara acak memilih model Afro. Karena aku cuma mau terlihat ganteng. Ganteng gundulmu, kayak gini kok ganteng. Waktu itu aku terlihat jelek karena afroku emang jelek anjir. Player yang mempunyai karisma yang tinggi bisa mendapatkan quest dengan gampang, berteman dengan NPC. Bahkan kau bisa berkesempatan untuk bertemu NPC yang mau melakukan kultivasi ganda denganmu. Sekarang terlihat tampilan baru dari Lin Zichen. Aku mau menyingkirkan kenangan buruk dari kehidupanku sebelumnya. Kemudian Tante Nua membuka sebuah gulungan peta. Baiklah, sekarang kamu bisa memilih lokasi untuk kamu lahir. Lin Zichen sambil melihat gulungan peta berpikir, tempat-tempat ini berhubungan dengan profesi masing-masing di Egg Westerland. Yuning adalah tempat yang bagus buat magic cultivator. Yuehua bagus buat medical cultivator. Musian bagus buat weapon cultivator. Huafeng bagus buat body cultivator. Sekarang terlihat jendela status milik Lin Zichen. Player Lin Zichen, bakat bawaan Altervat. Sekte tidak ada, profesi tidak ada, reputasi 0, kultivasi 0, ranah mortal. Tulang inti bawaan 100 maksimal, spirit bawaan 100 penuh, pemahaman bawaan 100 penuh, karisma bawaan immortal maksimal, lauk bawaan windfall maksimal. Tulang inti menunjukkan batas kultivasi senjata dan tubuh, sedangkan spirit menunjukkan batas magic dan medical. Pemahaman bisa membantu belajar skill. Dengan karisma bisa meningkatkan rasa suka NPC. Luck sudah jelas keberuntungan. Kali ini semua atributku sudah maksimal dari awal. Jika aku melanjutkan kultivasiku, aku bisa menjadi magic cultivator nomor 1 tidak lama lagi. Tapi magic cultivator cocoknya hanya untuk battle team dan tidak cocok untuk player solo. Aku mungkin akan mati instan. Aku sudah mengalaminya di kehidupanku yang dulu. Baiklah, selain itu aku memilih magic cultivator karena Guojie menyukainya. Kali ini aku mau memilih kesukaanku. Kemudian Lin Zichen menekan sebuah pilihan, yaitu Musian, pendekar pedang. Setelah Lin Zichen memilih tempat peta, itu pun hancur. Di kehidupanku kali ini, jika aku mau menjadi nomor 1, aku harus menahan serangan dari segala sisi. Sword Cultivator yang mempunyai damage single target terbesar tidak akan takut dengan serangan segala sisi. Kemudian sambil tubuhnya menghilang karena diteleportasi berkata, di kehidupanku kali ini aku mau menjadi Sword Cultivator nomor 1.
menjelajahi langit dengan pedangku dan bersenang-senang di dunia martial art. Terlihat cahaya teleportasi milik Lin Zichen di benua Musian, desa pemula. Kemudian ada pemberitahuan, Anda telah tiba di desa pemula. Di depan Lin Zichen banyak orang-orang yang berkumpul. Ada yang meminta digendong, ada juga yang mencari pacar, dan ada yang mengagumi tempat itu, dan ada banyak lagi. Lin Zichen yang melihat tingkah orang-orang sangat senang. Sungguh nostalgia melihat banyak orang-orang seperti ini. Kemudian Lin Zichen melihat ada NPC tua yang dikerumuni banyak orang. Orang-orang berkata, ada Pak Tua di sana, seharusnya dia NPC. Jangan berdesak-desakan, siapa cepat dia dilayani. Kalian bicara padanya dan kita lihat apa dia punya hidden quest atau tidak. Lin Zichen yang melihat mereka berebut NPC Pak Tua hanya bisa pergi sambil tersenyum. Hahaha, para idiot itu, bagaimana bisa hidden quest ada di NPC biasa seperti itu? Selagi kalian berantem sesama kalian, aku akan pergi ke Sword Sekte. Sambil berjalan pergi, Lin Zichen berpikir, karena aku tahu rutenya, jadi aku tidak perlu terburu-buru. Tapi tiba-tiba dari belakang Lin Zichen ada seorang wanita yang berkata, pria tampan, tunggu sebentar. Kemudian Lin Zichen menoleh, terlihat ada wanita cantik yang menggoda. Pria tampan, namaku Chu Niang dan aku adalah pemilik butik di desa ini. Kamu mau kuis kan? Tante ini bisa mengasih kamu satu. Orang-orang yang melihat Lin Zichen tiba-tiba ditawari kuis sangat terkejut. Kok bisa? Kenapa NPC itu yang memulai pembicaraan? Bahkan ngasih kuis juga. Kemudian tante itu sambil menggoda Lin Zichen berkata, pria tampan, aku sudah lama janda setelah suamiku meninggal 5 tahun yang lalu. Kalau kamu kesusahan cari quest, aku bisa bantu. Jadi gimana? Apa kamu mau menerima quest dariku? Lin Zichen yang tiba-tiba ditawari sebuah quest melirik ke arah pegunungan yang indah itu. Jadi ini manfaat kekuatan dari karisma bawaanku yang maksimal. Tidak aku sangka akan sebesar ini pegunungannya. Bagaimana tawaranku? Lin Zichen berpikir, tidak aku sangka kalau karisma dengan level maksimal dapat perlakuan seperti ini. Kalau aku terima misinya dan menaikkan rasa suka janda ini padaku, aku mungkin bisa berkesempatan melakukan kultivasi ganda bersamanya. Di kehidupanku yang dulu, mungkin tawaran ini tidak terlalu buruk. Tapi di kehidupanku kali ini, keinginanku untuk menjadi kultivator pedang nomor 1. Bagaimana mungkin aku langsung tergoda sama kecantikan di awal gameku? Kemudian Lin Zichen dengan sopan menjawab, maafkan aku punya hal yang mau aku lakukan hari ini. Tapi aku akan mencarimu lagi untuk misinya kalau ada waktu. Lalu sang wanita berkata sambil tersenyum, oh baiklah, tapi jangan lupa cari aku untuk misinya. Lin Zichen sambil berjalan pergi menjawab, baiklah, lain kali. Orang-orang yang melihat Lin Zichen menolak misi dari NPC janda sangat terkejut. Wah, dia menolak misi yang bahkan kita tidak bisa dapatkan walau kita memohon. Apa yang dia lakukan buat dapetin perhatian dari NPC janda itu? Emangnya ada gameplay seperti itu? Di pikiran Lin Zichen, aku tidak perlu menghabiskan waktuku untuk misi sampingan belaka. Yang paling berharga di desa pemula ini adalah ini dia, tempat pandai besi di desa pemula yang bisa memberikan quest menarik. Kemudian sesampainya di depan pintu masuk pandai besi, ada 2 player pemula yang berkata, saudaraku, jangan masuk. Di sini hanya ada blacksmith dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia bahkan tuli. Kemudian Lin Zichen dengan sopan menangkupkan tangannya sambil berkata, terima kasih atas peringatannya. Aku hanya mau melihat sekitar. Lalu di dalam terlihat ada kakek tua yang sedang menempa pedang. Orang-orang berkata, jika kamu mendengarkan perkataan orang lain, itu akan memudahkanmu.
Dasar sia-sia saja ngasih tahu orang yang tidak bisa berpikir logika. Kenapa juga kita harus peduli padanya? Lebih baik kita pergi dari sini. Aku dengar ada NPC yang akan memberikan kita misi di pintu masuk desa. Ayo kita ke sana buat mendapatkan equipment. Orang tua di sana bukan NPC yang bisa memberi kita misi. Akan tetapi Pak Tua itu sendiri lagi sibuk menempa pedangnya, bahkan tidak repot-repot menanggapi para pemain itu. Kenapa hari ini senjatanya tidak bisa terbentuk? Kemudian Lin Zichen mendekati pompa angin di sana sambil tersenyum. Dasar orang-orang yang bego. Malahan NPC ini yang paling penting di desa pemula ini. Kemudian Lin Zichen menarik pompa angin itu dengan kuat. Setelah Lin Zichen memompanya, bara apinya pun menjadi lebih kuat. Lalu Pak Tua menyadari, benar juga, tingkat panasnya ternyata belum cukup. Apinya terlalu kecil, jadi susah buat menempa. Setelah apinya cukup kuat, Pak Tua menempa lagi. Dentingan logam terus-menerus terdengar. Pak Tua terus memukul pedang itu dengan fokus. Tidak lama kemudian, pedang itu pun jadi. Pak Tua sangat senang. Akhirnya berbentuk juga. Lin Zichen yang melihatnya hanya tersenyum dari belakang Pak Tua. Kemudian Pak Tua itu menoleh ke arah Lin Zichen. Terima kasih sudah membantuku menekan suhu panasnya. Muridku tidak ada di sini hari ini, makanya penempaannya tidak berjalan dengan baik. Tidak aku sangka, ternyata apinya belum cukup besar. Kemudian Pak Tua itu menawarkan sebuah pedang yang berjajar rapi di belakangnya. Baiklah, karena kau sudah membantuku, aku harus membalas budi. Pilihlah senjata apa saja yang ada di sana. Aku akan meminjamkannya padamu selama sehari. Tapi kau harus mengembalikannya setelah matahari terbenam. Mendengar itu, Lin Zichen tersenyum. Mendapatkan senjata selama sehari setelah menyelesaikan misi, para pemula pasti bakalan susah mendapatkannya dan bahkan terlalu malas untuk melanjutkan misi ini. Tapi sebagai seorang sepuh, aku tahu hal yang paling menguntungkan ada di antara senjata-senjata ini. Kemudian Lin Zichen mencari-cari senjata itu. Tidak lama kemudian Lin Zichen menemukan senjata itu. Pak Tua, aku pinjam pedang ini. Pedang besi biasa, pedang besi kualitas biasa, kekuatan +3. Pak Tua yang melihat Lin Zichen memilih pedang itu sangat senang. Hahaha, bagus, karena itu maumu. Tapi jika kau bisa mencarikanku Venomous Fang dari Great Pit Viper, aku akan memberimu imbalan. Mendengar itu, Lin Zichen sangat senang. Baiklah, tidak masalah, akan aku terima. Kemudian Lin Zichen meninggalkan toko pandai besi itu. Aku akhirnya bisa memulai perjalananku sebagai kultivator pedang. Orang-orang yang melihat Lin Zichen membawa senjata sangat terkejut. Bagaimana bisa orang ini dapat senjata itu? Saudaraku, bisa tidak kasih tahu caranya agar dapat senjata seperti itu? Itu bukan dari penjaga gerbang kan? Kemudian Lin Zichen menjawab, pria berotot di sana baru saja putus sama pacarnya dan dia lagi galau. Jadi kalian harus menyanyikan lagu romantis ke dia. Dan kalau dia tersentuh dengan lagu kalian, dia akan memberikan sebuah senjata. Orang-orang yang mendengar itu sedikit ragu. Hah? Sesimpel itu? Haruskah kita coba? Kemudian mereka semua mencoba saran dari Lin Zichen. Lin Zichen yang melihat mereka sangat senang. Hahaha, nyanyilah sepuas kalian. Pak Tua pandai besi yang diganggu terus dengan nyanyian para player sangat kesal. Dia berkata dengan pelan, pergi dari sini. Tapi para player yang mendengar itu tidak jelas apa yang dia bilang tadi. Apa itu sebuah petunjuk? Kemudian Pak Tua dengan keras berkata, pergi. Seketika para player yang dipermainkan oleh Lin Zichen segera kocar kacir pergi. Kampret, kita dikerjain sama orang tadi. Berpindah ke Lin Zichen yang sedang berjalan di hutan bambu. Terlihat di hutan itu banyak ular yang mengintai Lin Zichen dari atas. Kemudian turun membuka mulutnya.
lebar-lebar seakan ingin menelan Lin Zichen utuh-utuh. Lin Zichen yang merasakan serangan itu seketika melepaskan beberapa bilas serangan dengan sangat cepat. Great Pit Viper, serahkan nyawamu. Terlihat serangan Lin Zichen memotong-motong ular itu menjadi beberapa potongan. Lalu notifikasi muncul, monster liar, Great Pit Viper, darah 0/150, skill Snake Venom, kultivasi 3/100. Lin Zichen yang merasakan kenaikan level sangat senang. Kultivasiku meningkat, awalanku tidak buruk juga. Lalu Lin Zichen memburu beberapa Great Pit Viper lagi, kemudian mendapatkan beberapa item. Kualitas biasa, busur Great Viper. Kualitas biasa, pedang Viper. Kualitas biasa, tas penyimpanan kulit ular. Dropan equipment di Egg Westerland sangat kecil, tapi tidak aku sangka beberapa equipment di drop setelah mengalahkan beberapa Viper kualitas biasa. Apa ini karena luck bawaanku yang maksimal? Lalu Lin Zichen menyimpan dropnya. Apapun itu, mari kita bunuh ular lagi. Sambil mengayunkan pedangnya ke sana kemari, memburu semua ular yang dilihatnya. Aku mau lihat sebanyak apa equipment yang akan di drop. Banyak serangan Lin Zichen yang memicu critical strike -60 dan bangkai ular di mana-mana. Tidak lama kemudian terlihat hentakan kaki berat Lin Zichen. Terlihat Lin Zichen membawa kantong besar di punggungnya. Tidak aku sangka. Aku mengumpulkan 10 Venomous Fang dan aku juga dapat 100 panah beracun dan banyak koin chopper. Tidak buruk juga, aku dapat banyak dari buruanku kali ini. Baiklah, saatnya balik dan menyetorkan itemnya ke Pak Tua. Setelah sampai di tempat Pak Tua, Lin Zichen meletakkan kantong penyimpanannya di atas meja. Paman, ini dia 10 Venomous Fang yang kamu mau. Kemudian Pak Tua melirik ke arah kantong itu lalu mengambilnya, kemudian melihatnya. Tidak buruk. Lalu Lin Zichen dikasih sebuah amplop. Terima kasih anak muda, kualitas Fang ini cukup bagus. Ini imbalan yang aku sebutkan. Lin Zichen yang menerima itu sangat senang. Ini dia surat yang aku inginkan, surat yang bisa membuatku bergabung dengan Sekte Pedang. Kemudian Lin Zichen bertanya pada Pak Tua, Paman, selain aku siapa lagi yang dapat misi undangan ini? Pak Tua menjawab, baru kau saja saat ini. Mendengar itu Lin Zichen segera pergi meninggalkan Pak Tua. Sudah aku duga, baru aku yang dapat surat undangan ini. Selagi yang lain mencari misi sampah dan memikirkan cara bermain di sini, aku tidak perlu meluangkan waktuku untuk sekumpulan Kang Ngetrol. Aku harus menjadi murid dari Sekte Pedang secepatnya. Kemudian Lin Zichen membuka sebuah lapak di jalan. Menjual busur bagus, siapa yang tawarannya lebih tinggi, dia yang menang. Kemarilah dan lihat. Menjual busur Great Viper satu-satunya di semua server, tawaran tertinggi, dia yang menang. Aku tidak akan menjualnya kalau aku tidak perlu duit untuk menikah. Segera banyak orang yang datang menawar busur itu. Aku mau tawar 500, 1000, 1500, 1800. Tiba-tiba ada yang mengangkat tangan. 50.000. Terlihat yang menawar itu sekumpulan cewek-cewek. Orang-orang yang melihatnya seketika memberikan sebuah jalan. Sesampainya di depan Lin Zichen, wanita itu berkata, baiklah, pembayarannya cash langsung atau transfer. Lin Zichen yang melihat wanita itu tersenyum. Harganya cukup memuaskan. Tapi tiba-tiba dari jauh ada yang menawar lagi. Aku mau tawar seharga 60.000. Mendengar itu, seketika orang-orang menoleh ke asal suara itu. Terlihat sekumpulan laki-laki yang datang. Biar aku perkenalkan diriku. Aku Wang Jinghao, Guild Master Wanshi. Di pikiran Jinghao, orang ini seharusnya bukan orang biasa karena bisa mendapatkan senjata setelah server dirilis. Aku harus menunjukkan ketertarikanku padanya dulu, lalu membawanya untuk bekerja untukku. Orang-orang yang mendengar nama itu terkejut. Wang Jinghao. Tidak aku sangka Guild Master Wanshi akan datang ke sini. Kemudian Lin Zichen menyapanya.
Senang bertemu denganmu, aku Lin Zichen. Di pikiran Lin Zichen, aku benar-benar bertemu dengannya di kehidupanku sebelumnya. Setelah aku mencapai 10 besar di papan peringkat, Guild Wansi datang untuk merekrutku. Setelah aku menolak mereka, pemimpin Guild Wansi menyimpan dendam padaku dan aku mengalami banyak kerugian. Aku benar-benar tidak bisa menghindari menjadi musuhmu. Kemudian Jinghao berkata, karena saudara Lin menjual item ini untuk mendapatkan uang untuk menikah, kenapa kita tidak melakukan ini saja? Aku akan membayar semua yang kau butuhkan untuk menikah. Anggap saja untuk menambah teman baru. Kemudian Lin Zichen sambil menahan kesal menjawab, tidak apa-apa, pria sejati tidak mengambil sedekah. Aku hanya bersedia menjual barangku. Aku harap saudara Wang bisa mengerti. Di pikiran Lin Zichen, jika aku tahu, aku tidak akan menggunakan alasan ini. Lalu Wang Jinghao ingin mengambil busur dari tangan Lin Zichen sambil berkata, hahaha, tentu saja aku mengerti. Saudara Lin bisa mendapatkan senjata yang bagus di awal-awal. Pasti kau harus menjadi seorang yang punya tekad dan kemampuan yang tinggi. Aku paling mengagumi orang yang seperti itu. Guild kita kebetulan kekurangan busur ini, jadi terima kasih. Tapi tiba-tiba ada suara yang menawar, 70.000. Itu adalah rombongan para cewek-cewek yang menawar. Lalu Wang Jinghao sambil mengejek menambahkan lagi 100.000. Si cewek gak mau kalah, 200.000, 250, 300. Lin Zichen yang melihat persaingan mereka tersenyum. Aku bertanya-tanya, dari guild mana wanita cantik ini berasal? Dia sama sekali tidak memberi muka pada Wang Jinghao. Mungkin aku bisa menggunakannya untuk menipu Wang Jinghao. Kemudian cewek cantik sambil tersenyum menawar 500.000. Wang Jinghao dengan muka yang kusut berkata, Nona, aku Wang Jinghao dari Guild Wansi. Aku sarankan padamu agar tidak menantangku. Orang-orang yang mendengar besarnya tawaran itu terkejut. Membuang 500.000 pada perlengkapan pemula, bukankah dia gila? Kita benar-benar tidak mengerti apa yang ada di dunia orang kaya. Untuk seorang wanita muda yang dapat menantang tuan muda dari Guild Wansi, dia pasti bukan orang biasa di game ini. Pasti dia memiliki latar belakang yang kuat. Kemudian si cewek cantik tersenyum mengejek. Penawaran tertinggi yang menang. Bagaimana bisa penawaran merugikan seseorang? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa orang lain tidak dapat membeli barang yang kau inginkan? Wang Jinghao yang mendengarnya sangat kesal. Di pikiran si cewek, jadi kenapa jika kau dari Guild Wansi, kau hanya sampah dibandingkan denganku? Kemudian Wang Jinghao sambil menahan rasa kesal berkata, baiklah, aku tidak akan membeli itu. Di pikiran Wang Jinghao, aku tidak berpikir akan bertemu dengan troll seperti ini. Aku tidak ingin menghabiskan 500.000 hanya untuk equipment pemula. Lalu Wang Jinghao berkata pada teman-temannya, ayo pergi. Tapi tiba-tiba Lin Zichen memanggil Wang Hao yang akan pergi. Saudara Wang, tolong tunggu. Lalu Wang Hao menjawab, ada apa saudara Lin? Kemudian Lin Zichen menyodorkan busur itu ke Wang Hao. Aku sudah lama mendengar nama Wansi Group. Jika saudara Wang bersedia membayar 500.000, aku akan menjual busur ini padamu. Aku harap kamu dapat mendukungku di masa depan. Lalu Wang Hao dengan senang berkata, benarkah? Tapi di pikiran Wang Hao, dia sangat hati-hati. Sepertinya dia sangat pintar. Hahaha, tentu saja jika saudara Lin menghadapi masalah di masa depan, Wansi Group akan menjadi pertolongan yang terbaik. Berikan aku nomor akunmu sekarang, aku akan mengirimkan uangnya secepatnya. Lin Zichen yang mendengarnya sangat senang. Hehe, aku akan meninggalkan kesan yang baik padanya untuk saat ini dan akan menjadi lintah baginya di masa depan. Sambil memegang busur itu, Wang Hao tersenyum mengejek ke arah si wanita. Haha, Nona, karena kau sangat cantik, aku tidak akan menyimpan dendam terhadapmu. Si wanita yang mendengar itu terkejut. Tapi aku harap kamu belajar sebuah pelajaran setelah kejadian ini. Aku juga berharap kamu dapat bergabung ke Wansi Group.
Lin Zichen yang melihat kepergian Wang Hao sangat senang. Membuang 500.000 untuk menyelamatkan wajah. Kamu bahkan tidak sadar kalau kamu sedang ditipu dan bahkan kamu berterima kasih padaku. Beberapa orang memang memiliki banyak uang, namun memiliki pikiran yang dangkal. Sambil membayangkan Wang Hao yang kesal, dia akan menyadarinya setelah menggunakan busur ini beberapa kali. Bahkan anak panah beracun itu terbatas. Tapi yang terpenting adalah dia akan menggunakan busur ini untuk melakukan banyak misi pemula yang menyebalkan dan membuang banyak waktu. Kemudian si wanita dengan kesal di hatinya menoleh ke arah Lin Zichen, lalu meluapkan rasa kesalnya ke arah Lin Zichen. Hei, kenapa kamu tidak memegang perkataanmu? Bukankah kau berkata penawaran tertinggi yang akan menang? Kau terlihat seperti manusia tapi bertingkah seperti hewan. Kau sungguh orang yang menyedihkan. Lin Zichen yang mendengar perkataan wanita itu berkeringat dingin. Waduh, sepertinya aku membuat mereka marah selagi aku menipunya. Kemudian wanita itu mengajak rekan-rekannya pergi. Lin Zichen yang melihat mereka pergi berpikir, aku ingin mencari cara untuk membalas mereka. Lalu Lin Zichen menemukan sebuah cara. Berpindah di area babi hutan, terlihat ada 5 sosok yang bergerak dengan sangat cepat. Itu adalah rombongan para cewek-cewek yang sedang berburu. Berpencar, setiap orang harus menemukan dan membunuh 2 babi hutan kecil. Kemudian mereka semua berpencar, hanya si rambut pink yang tetap diam. Lalu dari belakang si wanita terlihat Lin Zichen berjalan santai sambil berkata, ternyata kalian semua memang ada di sini. Si wanita yang mendengar perkataan itu terkejut, menoleh ke belakang. Wah, ternyata itu kau. Kenapa kau mengikuti kami ke sini? Lalu Lin Zichen berkata dengan santai, bisakah kita berbicara 4 mata? Hanya akan memakan waktu 2 menit saja.